Mencari timba si anak darah di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat menyimak untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang saya hormati kepada seluruh pimpinan Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Lampung Timur, kepada seluruh kepengurusan Forum Daiyah Fatayat Nahdlatul Ulama Lampung Timur, kepada seluruh sahabat Fatayat sekalian yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daun-daun tak mungkin terjatuh jika tak ada yang menggerakkan. Debu-debu yang berterbangan tak mungkin terjadi jika tak ada yang menggerakkan. Ombak yang menggulung lautan tidak mungkin terjadi jika tak ada yang menggerakkan. Begitu pula dengan pertemuan kita lewat Forum Daiyah Fatayat Nahdlatul Ulama Lampung Timur ini, walaupun melalui via online, tak mungkin terjadi jika tak ada yang menggerakkan. Untuk itu, sudah sepatutnya seraya mengucap syukur kepada Allah yang Maha Kuasa dan Maha Menggerakkan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat berserta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada kebanggaan Said Abdullah dan Sayyidah Siti Aminah yang telah menuntun umat Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Beliaulah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat kelak di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Sahabat Fatayat rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan membahas kajian hadis kitab Riyadhatus Shalihin tentang malam nuzul Quran. Sahabat Fatayat, alhamdulillahirabbil alamin, tetap semangat terus mumpung masih diberi kesempatan agar kita beribadah di bulan Ramadan, karena belum tentu Ramadan tahun depan kita bisa menemukan bulan yang penuh dengan keberkahan, yakni bulan Ramadan penuh dengan keutamaan, sehingga ketika di akhir bulan Ramadan langit, bumi, malaikat menangis karena sedih akan berpisah dengan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Terasa kita mungkin biasa-biasa saja, namun di balik Ramadan itu banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Waktu yang tersisa ini kurang lebih tinggal 13 hari lagi. Mari kita lebih semangat lagi, terutama dalam bacaan Al-Quran, yang malam hari ini, malam 17 Ramadan, ada yang memperingati nuzul Quran, yakni turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran 2 kali. Yang pertama, turun ke langit dunia setelah berada di langit, kemudian turun secara utuh ke langit dunia, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan lama sekali dan butuh waktu bertahun-tahun, yakni 2 tahun, 2 bulan, 22 hari. Diturunkan Al-Quran yang begitu tebal dan beda dengan kitab-kitab yang lain. Al-Quran ini siapa yang membacanya, walaupun
maknanya kita tidak mengetahui, sudah berpahala. Beda dengan bacaan-bacaan yang lain. Terus bagaimana solusinya bagi orang-orang yang terdahulu yang belum bisa atau belum sempat belajar, sampai sekarang pun belum sempat belajar, sehingga belum bisa membaca sama sekali dan terbata-bata? Salah satunya solusinya ada. Solusinya yakni sering-sering saja membaca surah Al-Ikhlas. Tapi jika memang tidak dapat membaca sama sekali, jika bisa membaca walaupun terbata-bata, maka laksanakan. Karena kesulitan kita dalam membaca Al-Quran sudah berpahala. Dalam hadis kitab Riyadhatus Shalihin tentang malam nuzul Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullah, naf'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala dawu sapa Ibnu Mas'ud qala dawu sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku qira'a maca sapa man harfan ing sak huruf min kitabillah saking kitabe Allah, falahu mongko iku kedue man hasanatun utawi kebagusan siji. Barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Jika lafal Bismillahirrohmanirrohim dihitung tulisan yang ada, itu dihitung ada jumlahnya 19 huruf. Berarti Bismillahirrohmanirrohim itu pahalanya 19. Cepat sekali dihitung. Mungkin tidak sampai 1/4 menit. Bismillahirrohmanirrohim itu sudah 19 pahala. Dan ini hadis, ini Nabi yang bersabda. Berarti nyata, bukan cerita. Tapi nyata ya. Wal safa'atu, dan satu kebaikan bi asyri amsaliha akan dilipat gandakan menjadi 10. Berarti lafaz berarti membaca Bismillahirrohmanirrohim 19 dikali 10 sudah 190. Tiket swarga regane murah nanging anehe akeh sing wegah. Tiket swarga harganya murah, tapi banyak yang tidak mau. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim 190 kebaikan. La a'luhu ora ngucap sapa ingsun. Alif lam mim harfun alif lam mim itu bukan satu huruf alif lam. Alif lam mim walakin tetapi nih alfun harfun alif satu huruf, walamun harfun lam satu huruf, walamin harfun satu huruf, berarti alif lam berpahala. Berpahalanya 3. Nah, syahrul Ramadan, syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Mari kita semangati bagaimana untuk menambah semangat. Salah satunya pun punya target, punya schedule. Pokoknya Ramadan ini harus hatam, misalnya
berarti setelah subuh nyicil membaca Al-Quran. Dan biasanya ba'da subuh membaca sampai pukul 7 ngaji. Bukan ngaji krung nggih, ngaji Al-Quran. Ngonten. Yang dikurangi tidurnya, yang dikurangi tidur paginya ya. Setelah subuh manfaatkan untuk bertadarus Al-Quran. Setelah zuhur ngaji lagi. Ya kan biasanya. Nah ini untuk tadarus Al-Quran dibaca secara semangat dan memiliki target. Al-Quran ini betul-betul istimewa. Jika mukjizat nabi-nabi yang lain itu sampai sekarang pun kita tidak tahu. Mungkin tongkatnya Nabi Musa alaihissalam repot itu. Tongkat Nabi Musa adanya di Turki. Di Turki itu saja biasanya cuma melihat, tidak boleh difoto. Melihatnya cuma sambil berjalan. Sret, tongkatnya bagaimana ya? Kemungkinan kurang lebih ukurannya 1 meter. Begitupun teksturnya tidak halus namun kasar. Nah, itu tidak bisa kita pegang jika Al-Quran mukjizatnya Nabi Muhammad SAW dapat kita pegang. Karena belum tentu Ramadan tahun depan kita bisa menemukan bulan yang penuh dengan keberkahan, yakni bulan Ramadan penuh dengan keutamaan, sehingga ketika di akhir bulan Ramadan langit, bumi, malaikat menangis karena sedih akan berpisah dengan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Terasa kita mungkin biasa-biasa saja, namun di balik Ramadan itu banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Waktu yang tersisa ini kurang lebih tinggal 13 hari lagi. Mari kita lebih semangat lagi, terutama dalam bacaan Al-Quran. Yang malam hari ini, malam 17 Ramadan, ada yang memperingati nuzul Quran, yakni turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran 2 kali. Yang pertama, turun ke langit dunia setelah berada di langit. Kemudian turun secara utuh ke langit dunia, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Diturunkan lama sekali dan butuh waktu bertahun-tahun, yakni 2 tahun, 2 bulan, 22 hari. Diturunkan Al-Quran yang begitu tebal dan beda dengan kitab-kitab yang lain. Al-Quran ini siapa yang membacanya walaupun maknanya kita tidak mengetahui sudah berpahala. Beda dengan bacaan-bacaan yang lain. Terus bagaimana solusinya bagi orang-orang yang terdahulu yang belum bisa atau belum sempat belajar, sampai sekarang pun belum sempat belajar, sehingga belum bisa membaca sama sekali dan terbata-bata? Salah satunya solusinya ada. Solusinya yakni sering-sering saja membaca surah Al-Ikhlas. Tapi jika memang tidak dapat membaca sama sekali, jika bisa membaca walaupun terbata-bata, maka laksanakan. Karena kesulitan kita dalam membaca Al-Quran sudah berpahala. Dalam hadis kitab Riyadhatus Shalihin tentang malam nuzul Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullah, naf'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa an Ibni Mas'ud Ibni
Mas'ud radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Ibnu Mas'ud qala dawuh sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong iku qira'a maca sapa man harfan ing sak huruf min kitabillah saking kitabe Allah falahu mongko iku kedue man hasanatun utawi kebagusan siji. Barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Jika lafal Bismillahirrohmanirrohim dihitung tulisan yang ada, itu dihitung ada jumlahnya 19 huruf. Berarti Bismillahirrohmanirrohim itu pahalanya 19. Cepat sekali dihitung. Mungkin tidak sampai 1/4 menit. Bismillahirrohmanirrohim itu sudah 19 pahala. Dan ini hadis. Ini Nabi yang bersabda. Berarti nyata, bukan cerita. Tapi nyata ya. Wal safa'atu dan satu kebaikan bi asyri amsalihha akan dilipat gandakan menjadi 10. Berarti lafaz berarti membaca Bismillahirrohmanirrohim 19 dikali 10 sudah 190. Tiket swarga regane murah nanging anehe akeh sing wegah. Tiket swarga harganya murah tapi banyak yang tidak mau. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim 190 kebaikan. La a'luhu ora ngucap sapa ingsun. Alif lam mim harfun alif lam mim itu bukan satu huruf alif lam. Alif lam mim walakin tetapi nih alfun harfun alif satu huruf walamun harfun lam satu huruf walamin harfun satu huruf berarti alif lam berpahala. Berpahalanya 3. Nah, syahrul Ramadan, syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Mari kita semangati bagaimana untuk menambah semangat. Salah satunya pun punya target, punya schedule. Pokoknya Ramadan ini harus hatam misalnya. Berarti setelah subuh nyicil membaca Al-Quran. Dan biasanya ba'da subuh membaca sampai pukul 7 ngaji. Bukan ngaji krung nggih, ngaji Al-Quran. Ngonten. Yang dikurangi tidurnya, yang dikurangi tidur paginya ya. Setelah subuh manfaatkan untuk bertadarus Al-Quran. Setelah zuhur ngaji lagi. Ya kan biasanya. Nah ini untuk tadarus Al-Quran dibaca secara semangat dan memiliki target. Al-Quran ini betul-betul istimewa. Jika mukjizat nabi-nabi yang lain itu sampai sekarang pun kita tidak tahu. Mungkin tongkatnya Nabi Musa alaihissalam repot itu. Tongkat Nabi Musa adanya di Turki. Di Turki itu saja biasanya cuma melihat, tidak boleh difoto. Melihatnya cuma sambil berjalan. Sret. Tongkatnya bagaimana ya? Kemungkinan kurang lebih ukurannya 1 meter. Begitupun teksturnya tidak halus namun kasar. Nah, itu tidak bisa kita pegang jika
Al-Quran mukjizatnya Nabi Muhammad SAW dapat kita pegang, bisa kita buka, dapat kita baca, dan fadilahnya pun masih sama. Jika dulu bisa menjadi obat, sekarang masih tetap sama, bisa jadi obat. Nah, oleh sebab itu, sahabat Fatayat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita wajib bersyukur sekali. Mukjizat Nabi lainnya tidak bisa dinikmati oleh umatnya, tapi mukjizat Nabi kita, Nabi Muhammad, dapat kita nikmati, bisa kita baca sampai sekarang. Pada malam nuzul Quran ini, kita semua benar-benar meningkatkan ketakwaan. Ketakwaan kita benar-benar meningkatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meningkatkan kecintaan kita terhadap Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita dapat menikmati kenikmatan yang sesungguhnya, berada di surganya Allah, tentu dengan baginda kesayangan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bisa bertemu dengan Zat Allah yang Azza wa Jalla. Semoga kita semua bisa memperbaiki hati kita. Ya Allah, kita haturkan kepada Allah, hati ini sangat kotor ya Allah, ya Rabb. Jika Engkau perbaiki, tidak ada yang dapat memperbaiki hati saya ya Rabb, kecuali Engkau. Jadikanlah hambamu ini insan yang kamil. Semoga seluruh generasi Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Lampung Timur bisa menjadikan zuriyahnya menjadi zuriyah yang berbakti kepada Allah, zuriyah yang bukan biasa-biasa saja, tapi zuriyah yang luar biasa, dan nantinya akan menggantikan segala posisi yang terbaik yang ada di Indonesia ini. Amin ya robbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.